gendut. Oke, di hari Minggu ini kita jumpa lagi ya. Untuk apa sih Mbak Puri? Ya pastinya untuk beribadah dong Mbak. Sip, sudah siap semua anak-anak? Sudah mandi pastinya ya? Iya. Sudah gosok gigi? Sudah cantik, Sudah cantik. cantik dan ganteng tentunya. Kita mau ibadah, kita mau muji Tuhan, harus ngapain dulu Mbak Puri? Berdoa. Oke, siapkan hati kalian, lipat tangan, tutup mata, Mbak Puri akan berdoa. Yuk mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat setiap kami Bapak. Sebentar kami akan memulai beribadah, kiranya Engkau sertai setiap kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya. Semuanya bersukacita, Mbak Puri bersukacita? Sukacita. Oke, sukacita. Kasih tos dulu dong, kalian tos sama siapa ya? Yang satu frame, maksudnya lihat bareng sama kakak adiknya, boleh tos dulu dong? Iya, tanda kita bersukacita karena Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Waktu kalian sedih ya, Mbak Puri waktu sedih tuh ada Tuhan enggak di situ? Ada Mbak. Kalau senang pasti juga ada Tuhan kan? Ada. Oke, kita boleh mendaki gunung bersama siapa? Tuhan. Oke, siap ya. Berdiri semuanya, kita mau nyanyi lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Pakai gerakan ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau
selalu ada Yesus dalam hidup kita. Ya, nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Di dalam setiap kehidupan kita ada Tuhan Yesus. Sekarang kalau Bu Menik jalan-jalan tuh loh, pagi-pagi, siang-siang itu anak-anak pada kumpul. Yang cowok biasanya main game. Yang cewek suka joget-joget apa? Tok-tok apa itu? TikTok. Oh, TikTok. Mbak Puri bisa ya Mbak Puri ya TikTok ya? Tawan ini anak TikTok ini ya. Yeay. Kita juga bisa loh TikTok tapi untuk memuji Tuhan ya. Nanti kita mau nyanyi. Oke, mau tahu lagunya apa ya? Apa Mbak Puri? Bisa lagu apa? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Oke, buat pemanasan nyanyi dulu ya. Ya. Dihafalin lagunya dulu, nanti baru ngapalin gerakannya ya. Siap. Yo, siap. Sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, stop dulu ya. Nanti stop dulu. Mbak Puri akan di depan Mbak Puri, biar gak ketutupan Mbak Menik. Ya, kita akan nyanyi kasihnya seperti sungai. Anak-anak ikutin gaya TikToknya Mbak Puri. Oke, langsung aja ya intronya ya. Yo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dipraktekin di rumah. Kalau yang pengen diulang-ulang lagi biar hafal boleh. Diupload di TikTok boleh ya Mbak? Boleh. Sip, jangan cuman apa itu yang gini-gini wah gitu ya. Kita pakai TikTok untuk memuji Tuhan. Oke. Nah, sudah waktunya nih kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kalian persiapkan hati kalian untuk jadi terangnya Tuhan. Yuk kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Katakan bahwa aku ingin menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun aku berada Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan. Ya Yesus. Sekolah, di rumah, dan di
ini kerinduan kami Tuhan, sekalipun kami masih anak-anak, sekalipun kami masih dipandang sebagai seseorang yang kecil Tuhan, tapi kami rindu Tuhan, hidup kami menyenangkan Engkau, hidup kami menjadi berharga di hadapan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mengerti firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo teman-teman, siapa ini? Ayo, siapa ini? Lama kan gak kelihatan. Mbak Dewi kecil, Mbak Dewi cantik gitu ya. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Ayo yang mulai berdiri mau cari makanan duduk lagi. Kalau mau minum nanti dulu, kita mau dengar firman Tuhan. Kira-kira apa ya hari ini yang mau disampaikan? Ayo pada kepo enggak? Oke, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, coba mana teman-teman yang siap buat dengar firman Tuhan? Anteng, nggak lari-lari sana sini, makanannya disingkirin dulu. Habis firman, habis puji Tuhan, baru makan. Gitu ya teman-teman. Siap buat dengar firman Tuhan? Nah, kita mau lihat habis ini ada gambar-gambar kira-kira apa ya dan siapa ya itu yang bisa kita contoh buat kita selalu bersama dengan Tuhan. Tada! Oke, sekarang jadi kita itu mau bersama-sama lihat kira-kira itu di situ ada gambar siapa ya teman-teman ya. Ada siapa ya, pasti pada kepo kan. Nanti aku akan kasih tahu, Mbak Dewi akan kasih tahu itu siapa sih mereka berdua yang ada di situ. Nah, sekarang kita mau bersama-sama tahu bahwa ketika kita bersama Tuhan Yesus pasti semuanya bisa. Oke, nah cerita ini itu ada di Kejadian 37 sampai 46. Wah, kok panjang banget sih Mbak? Iya panjang, nih ceritanya siapa? Hayo. Nah, ini dia. Jadi, sekarang kita mau bahas, kita mau dengar, kita juga mau lihat ceritanya Yusuf. Wah Mbak, udah sering kali aku udah denger ceritanya Yusuf sampai bosen. No, tidak boleh bosen. Apakah teman-teman sudah hafal semua? Pasti ada yang belum hafal kan cerita Yusuf. Nah makanya kita bahas tentang Yusuf. Kira-kira apa sih yang dilakukan Yusuf sehingga dia berhasil ketika dia bersama Tuhan. Nah cerita awalnya Yakub itu kan bapaknya Yusuf nih. Yakub itu punya 12 putra. Nah meskipun dia itu cinta sama semua anak-anaknya, tapi Yusuf itu adalah anak kesayangannya. Karena dia adalah anak yang terakhir. Nah Yakub bapaknya Yusuf ini membuatkan jubah yang warna-warni yang sangat indah untuk Yusuf. Pada suatu malam Yusuf bermimpi. Itu kira-kira gambar apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu nggak ya itu gambar apa ya? Nah itu adalah gambar gandum. Ketika si Yusuf terbangun, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa dia bermimpi ada gandum-gandum milik saudara-saudaranya itu sujud sama gandum miliknya Yusuf. Nah, di mimpi Yusuf yang lain, dia berkata pada saudara-saudaranya bahwa ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Siapa sih ya yang gak heran? Ya kali ada matahari, bulan, dan bintang sujud gitu kan. Nah hal tersebut membuat saudara-saudaranya marah, kesel gitu ya. Dan akhirnya mereka punya ide buat melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Dan itu semua dilakukan karena mereka mau bunuh si Yusuf. Tapi ternyata ada salah satu saudara Yusuf yang gak setuju dengan hal itu. Dan mereka itu ada yang memberi ide untuk menjual Yusuf kepada Potifar. Dan akhirnya dibawa ke Mesir. Yusuf di sana bekerja dengan Potifar.
Dan Yusuf pun tahu kalau Tuhan akan selalu menjaganya dan membuat dia berhasil dimanapun dia berada. Tapi pada suatu hari Yusuf dipenjara karena difitnah oleh istrinya Potifar bahwa dia melakukan hal yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai Yusuf dengan membuat dia disayangi oleh kepala penjara yang jaga di sana. Dan kepala penjara itu mempercayakan pekerjaannya kepada Yusuf. Dan Tuhan membuat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf itu menjadi berhasil. Ketika Yusuf itu di penjara, dia itu bertemu dengan juru minuman Raja Firaun. Orang itu bercerita tentang mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf itu ternyata bisa mengartikan mimpinya loh. Hebat ya teman-teman ya, bisa mengartikan mimpi. Nah, serta mimpi itu ternyata menjadi kenyataan bahwa juru minum itu bisa bebas dari penjara dan kembali bekerja bersama Raja Firaun. Pada suatu hari, Raja Firaun bermimpi dan menceritakan kepada juru minuman. Lalu juru minuman itu berkata kepada Raja Firaun bahwa Yusuf yang dikenalnya bisa mengartikan mimpi. Nah, pada akhirnya Yusuf bisa bertemu dengan Raja Firaun dan dapat mengartikan mimpinya. Dari hal itu, Raja Firaun sangat terkesan kepada Yusuf dan memberi Yusuf kepercayaan untuk mengelola pangan di negeri itu. Wah, hebat sekali ya. Nah, selama 7 tahun Yusuf bertugas mengumpulkan hasil panen di Mesir. Dia memastikan bahwa makanan-makanan tambahan disimpan selama 7 tahun. Lama loh ya, 7 tahun loh teman-teman. Dan ketika tanaman itu tidak tumbuh, jadi harus disimpan, jangan sampai ada kekurangan. Ketika 7 tahun kelaparan dimulai, banyak orang yang tidak memiliki makanan, bahkan di negara lain. Termasuk di keluarga Yusuf, tidak memiliki makanan yang cukup. Jadi Yakub, bapaknya Yusuf, mengirim saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir dan membeli makanan di sana. Ketika saudara-saudara itu sampai Mesir, mereka ketemu dengan Yusuf, tapi mereka nggak sadar kalau itu saudaranya sendiri, dan mereka sujud kepadanya. Meskipun Yusuf mengenal mereka, dia tidak mengatakannya. Yusuf diam aja. Dia menjual bahan makanan kepada saudara-saudaranya dan mereka pulang. Singkat cerita, saudara-saudaranya kembali ke Mesir untuk mendapati saudaranya. Pada akhirnya Yusuf berkata kepada saudaranya siapa dia yang sebenarnya. Jadi Yusuf ngaku, ini aku Yusuf saudaramu, kayak gitu teman-teman. Dan saudara-saudaranya tuh takut. Mereka ingat apa yang mereka lakukan pada Yusuf. Tapi Yusuf tuh sangat baik. Yusuf bilang sama saudaranya, jangan takut sama aku. Jangan takut sama aku. Nah, saudara-saudara Yusuf cepet-cepet pulang untuk ketemu sama Yakub bapaknya. Mau cerita tentang Yusuf, apa yang terjadi pada Yusuf dan sekarang seperti apa Yusuf. Yakub sangat berbahagia sebagai orang tua. Dan segera seluruh keluarganya Yusuf datang ke Mesir dan menjadi dekat dengan Yusuf. Kayak gitu teman-teman. Oke, tadi kita sudah lihat gambar-gambar, ternyata ceritanya siapa sih teman-teman? Ceritanya siapa? Ceritanya Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Nah, di sini tadi Badai sudah bacain judulnya apa? Bersama Yesus pasti bisa.
Jadi ketika kita bersama Tuhan Yesus, apa-apa itu kita doa dulu, kita mau melakukan aktivitas, yang mau daring, yang mau ngerjain tes, yang mau ujian, ketika kita doa dulu bersama Tuhan Yesus, pasti bisa. Oke. Nah, di sini teman-teman coba ambil Alkitabnya dulu. Minta tolong kalau nanti nggak tahu ayatnya di mana, minta tolong dibukain. Kita mau buka di Filipi 4 ayat 13. Coba dicari dulu. Cari Filipi di mana ya? Perjanjian Lama atau Baru? Ayo, Perjanjian Lama atau Baru? Baru. Oke, pintar sekali ya. Nah, di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada siapa? Kepada aku. Nah, di situ ayatnya sudah jelas bahwa segala perkara kita bisa lalui bersama Tuhan Yesus. Nah, contoh nih dari Mbak Dewi, kira-kira pernah nggak Mbak Dewi nggak berdoa ketika mau melakukan sesuatu? Pernah teman-teman, pernah, tak kasih tahu pernah. Nah, dulu Mbak Dewi itu pernah sakit, ya kan, sakit, perutnya sakit, nggak mau makan gitu ya teman-teman. Nah, di situ Mbak Dewi nggak berdoa, Mbak Dewi cuma ya udah periksa sama dokter A dan dokter B. Tapi apa sih? Kok nggak sembuh-sembuh? Minum obat nggak sembuh-sembuh? Minum obat 2 kali nggak sembuh-sembuh, ke dokter 2 kali yang berbeda kok nggak sembuh-sembuh sih Tuhan? Kenapa sih, ada apa sih dengan diriku gitu ya? Makan nggak bisa, dipaksa nggak enak gitu ya teman-teman. Dan di situ pada malam-malam Mbak Dewi inget banget, Mbak Dewi berdoa, Mbak Dewi nangis gitu ya, bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan ini perutku sakit gak mau makan, tapi kok lama banget gak sembuh-sembuh, kenapa toh gitu ya, bilang sama Tuhan, curhat sama Tuhan kayak gitu. Nah, ternyata kurangnya adalah Mbak Dewi gak berdoa dengan segenap hati. Dan akhirnya Mbak Dewi tahu Mbak Dewi harus berdoa, dan ketika Mbak Dewi sudah berdoa, setelah itu memang Mbak Dewi periksa lagi, tapi Mbak Dewi sudah berdoa dulu. Dan apa yang terjadi? Ketika obatnya belum selesai diminum, belum habis gitu ya, belum habis obatnya, Mbak Dewi bisa sembuh gitu. Dan itu yang Mbak Dewi rasakan. Dan perutnya udah gak sakit lagi. Karena apa? Karena Mbak Dewi mengandalkan Tuhan Yesus gitu. Seperti judulnya tadi, bahwa kita ketika bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Dan pernah Mbak Dewi dulu pas sekolah ya teman-teman ya, waktu sekolah itu gak bisa bayar sekolah nih, bingung, aku bisa gak ya selesai sekolah nanti, aku bisa gak ya sampai lulus. Sedih gitu ya teman-teman, aduh bisa nggak ya aku nanti kayak teman-temanku sekolahnya sampai lulus kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus baik. Ayo teman-teman yang mulai gak dengerin, balik lagi ke sini, tak kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus menyediakan semuanya, segala sesuatunya yang Mbak Dik butuhin itu tepat waktu. Oke, jadi ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus tolong hidupmu. Amin teman-teman, amin ya. Oke, sekali lagi kita mau baca dulu di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Nah, kalau sekarang teman-teman semua sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu hebat, berarti kita harus andalkan Tuhan. Sama kayak Yusuf tadi, apapun yang dicelakai gitu ya sama saudara-saudaranya, kita bisa lihat bahwa Yusuf selalu disertai sama Tuhan. Kalian lihat cerita terakhirnya, bahkan Yusuf itu bisa memenuhi apa yang dibutuhkan sama saudara-saudaranya. Itu contohnya teman-teman. So, sekarang kita mau doa dulu. Siapa yang siap buat diberkati sama Tuhan? Yuk kita mau berdoa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Ini setiap anak-anakmu yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau berjalan bersama Tuhan, yang mau menyerahkan hidup bersama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami dan segala perkara yang terjadi dalam hidup kami dapat Engkau tanggung, dan setiap jawaban-jawaban doa kami Tuhan sediakan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, ajar kami semakin hari cinta Tuhan Yesus, ajar kami semakin hari menyayangi Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus, karena kami percaya bersama Tuhan Yesus kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati teman-teman. Nah, tadi saya dengarkan firman-Nya Mbak Puri. Sudah Mbak Meni. Oke, kita harus jadi pelaku firman, mencontoh tadi tokoh Alkitabnya siapa yo? Tadi kita harus mencontoh Yusuf. Ya, perjalanannya panjang, tapi dia tetap setia kepada Tuhan ya. Dalam sukanya, dalam dukanya dia nggak pernah meninggalkan Tuhan. Oke? Oke. Nah, sudah selesai ibadah kita hari ini. Jumpa lagi kapan ya Mbak? Minggu depan. Minggu depan di mana? Di gereja? Di gereja? Bukan Mbak. Oh, belum di gereja ya. Di mana ya? Di channel YouTube GBI Bukit Hermon. Oke, pastikan kuotanya diisi biar minggu besok kita bisa ibadah lagi. See you. See you. Bye-bye. Dah.